Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar penggunaan program RStudio. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Welidaniati, ada Nadia Putri Kristian Dadawolo, ada Nur Sakinah Aini, ada Inaya Cita Aristi, dan Hana Adisti. Nah, tampilan RStudio ini terdiri dari 4 panel. Yang panel kiri atas itu merupakan tampilan dari script dan tabel data, lalu panel kanan atas itu memperhatikan variabel, environment, history, dan lain-lain. Panel kiri bawah untuk menampilkan command console, lalu panel kanan bawah itu untuk menampilkan gambar, plot, dan help. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai bagaimana cara memasukkan data, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lainnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Inaya. Kepada Inaya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk bagian pertama yaitu pada kolom kiri atas itu di bagian script. Nah, di bagian script ini kita dapat memasukkan beberapa data seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, SQRT, dan log. Nah, pada data kali ini itu kita menggunakan data variabel yang sudah didapat dari jurnal yang sudah diteliti sebelumnya, dan kita menggunakan 2 variabel yaitu kadar air dan konsumsi glukosa. Di mana untuk kadar air itu sendiri terdapat 5 tolak ukur yaitu 10, 30, 50, 70, dan 90. Dan untuk yang data pertama yaitu data penjumlahan, kita dapat memasukkan langsung rumus pada bagian script yaitu 10 ditambah 30 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 90. Hashtag penjumlahan. Lalu kita mengklik Ctrl Enter. Nah, kemudian pada bagian konsol akan muncul hasil dari penjumlahan yang kita lakukan. Kemudian pada variabel kedua yaitu konsumsi glukosa, di mana 20 ditambah 25 ditambah 43 ditambah 58 ditambah 35. Hashtag penjumlahan. Ctrl Enter. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan pengurangan dengan menggunakan variabel yang sama yaitu kadar air dan kadar glukosa dengan angka yang sama namun simbolnya diganti dengan tanda kurang. Hashtag pengurangan. Ctrl Enter. Dilakukan juga dengan variabel berikutnya yaitu konsumsi glukosa. Berikutnya kita juga dapat melakukan pembagian dan perkalian dengan angka dari variabel yang sama dimulai dari kadar air, namun pada perkalian itu simbolnya diganti dengan tanda bintang. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan pembagian dan perkalian. Untuk yang pertama itu kita melakukan pembagian.
Nah, kita hanya mengambil contoh sampel dari hasil penjumlahan dari dua variabel, yaitu 250 dibagi 181. Nah, untuk pembagian itu kita menggunakan simbol slash atau tanda miring dengan hashtag pembagian. Ctrl Enter. Lakukan hal yang sama dengan hasil pada pengurangan, yaitu 230/141 dengan hashtag pembagian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perkalian dengan angka dari variabel yang sama dari hasil penjumlahan dan pengurangan. Namun kali ini simbolnya diganti dengan tanda bintang. Yang pertama itu 250 dikali 101 dengan simbol bintang. Hashtag perkalian. Lakukan hal yang sama pada hasil dari pengurangan variabel 1 dan 2, yaitu 230 dikali 141 hashtag perkalian. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung SQRT dengan mengetik SQRT dalam kurung, mengambil sampel paling atas dari jumlah variabel pertama, yaitu 250. Kemudian Ctrl Enter. Bisa dicoba sekali lagi dengan sampel yang lain dengan mengklik SQRT dalam kurung 230. Nah, kita juga dapat menentukan log dari angka hasil dari perkalian, yaitu log dalam kurung 45.250. 45.250. Ctrl Enter. Dengan variabel lain, hasil pembagian, mungkin hasil perkalian lain, yaitu 32.430. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Inaya. Selanjutnya penjelasan mengenai combine. Selanjutnya mengenai combine, cara melihat data minimal dan maksimal yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk fungsi berikutnya kita akan melihat bagaimana fungsi combine, lalu bagaimana melihat informasi pada RStudio, dan berikutnya ada formula mengenai nilai maksimum dan minimum. Yang pertama itu untuk combine. Nah, kita bisa ketikkan di script. Untuk combine ini kita mengambil contohnya adalah kadar air. Maksudnya pada di kadar air kita Ctrl Enter. Nah, untuk berikutnya kita perlu tuliskan lagi formulanya dengan tulisan yang sama, yaitu kadar underscore air, lalu Ctrl Enter. Nah, untuk berikutnya itu kita masukkan konsumsi glukosa, tuliskan konsumsi underscore glukosa, lalu buat tanda panah. Berikan tanda combine, buka kurung, 20,25, 43, 58, 35. Ctrl Enter. Berikutnya, untuk menyatakan hasilnya kembali, kita perlu tuliskan seperti yang kadar air tadi, dengan menuliskan di script, yaitu konsumsi,
underscore glukosa, Ctrl Enter. Untuk berikutnya, setelah jadi fungsi combine sendiri adalah untuk menggabungkan data dari penelitian ataupun pengamatan yang kita peroleh. Untuk berikutnya ketika kita ingin mengetahui sebuah informasi, maka kita bisa mengetahui informasi tersebut dari jendela environment, khususnya di bagian package. Contohnya saja, ketika kita ingin mencari tahu mengenai apa itu plot, maka kita bisa menuliskan dengan tanda tanya, lalu plot. Ctrl Enter. Nah, kita bisa klik di bagian package, di bagian environment. Maka ini adalah informasi yang memuat mengenai apa itu plot. Kemudian di script kita juga bisa membuat tanda tanya 2 kali, lalu tuliskan plot. Ctrl Enter. Lalu kita bisa melihat informasi di bagian package. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa di bagian environment sendiri itu memuat banyak fitur-fitur yang memudahkan dalam analisis data, khususnya dalam RStudio. Jadi, bagian environment ini juga merupakan bagian terpenting karena ketika kita ingin memerlukan fitur-fitur untuk menganalisis data dalam RStudio. Berikutnya, untuk formula mengenai nilai maksimum dan minimum, maka kita bisa ketikkan di bagian script. Misalnya, min, spasi, buka kurung, maka kita tuliskan kadar air. Lalu Ctrl Enter. Nah, maka di bagian konsol kita bisa mendapatkan bahwa nilai minimum dari kadar air dalam persen adalah 10. Di antara semua data tersebut, nilai yang paling terkecilnya adalah 10 untuk kadar air. Begitu juga jika kita ingin melihat nilai minimum dari konsumsi glukosa. Ketikkan hal yang sama seperti yang tadi, min spasi konsumsi glukosa. Ctrl Enter. Di bagian konsol, kita bisa mengetahui bahwa nilai minimum dari konsumsi glukosa dalam persen itu adalah 20. Untuk nilai maksimum, maka formula yang kita masukkan dalam script adalah max spasi buka kurung kadar air, Ctrl Enter. Maka nilai maksimumnya adalah 90. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk melihat nilai maksimum dalam konsumsi glukosa dengan mengetikkan max spasi buka kurung konsumsi glukosa, Ctrl Enter. Maka di bagian konsol kita bisa mendapatkan nilai maksimumnya adalah 58 dalam persen. Maka sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya mengenai min, standar deviasi, summary, dan sort itu akan disampaikan oleh pada Hana, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan mencari tahu min atau nilai rata-ratanya dengan cara ketik di bagian script min dalam kurung kadar air. Kemudian Ctrl Enter, maka akan didapatkan di bagian konsol itu hasil dari min dari kadar air. Kemudian lakukan juga yang sama pada konsumsi glukosa. Nah, maka akan didapatkan hasil dari min konsumsi glukosa yaitu ada 36,2. Selanjutnya itu ada standar deviasi, kita bisa ketik dengan SB, kemudian buka kurung kadar air,
kemudian Ctrl Enter. Maka akan didapatkan hasil di konsol standar deviasi dari kadar air. Kemudian lakukan juga yang sama dengan pada konsumsi glukosa. Nah, maka didapatkan hasil 15.873. Lalu ada summary, kita tulis dengan summary, buka kurung, kadar air. Lalu Ctrl Enter, maka akan didapatkan hasil summary itu di konsol. Kemudian lakukan juga hal yang sama pada konsumsi glukosa. Nah, selanjutnya itu kita bisa mencari sort dengan cara ketik sort, kemudian buka kurung, ketik kadar air. Kemudian Ctrl Enter, maka akan didapatkan hasil di konsol, yaitu sort dari kadar air, atau pengurutan angka dari kadar air tersebut. Kemudian lakukan juga hal yang sama pada konsumsi glukosa. Nah, ini hasil dari sort konsumsi glukosa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana. Selanjutnya penjelasan mengenai simbol variabel dan membuat plot itu akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada bagian skrip ini kita juga bisa menggunakan fungsi yaitu untuk memberikan simbol pada variabel yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan dua variabel yaitu kadar air dan konsumsi glukosa. Untuk kadar air kita bisa mensimbolkan dengan X. Caranya itu kita bisa ketik X, kemudian spasi, kurang dari, strip, lalu dalam kurung kadar air. Kemudian Ctrl Enter. Nah, untuk memastikan apakah kadar air ini sudah disimbolkan sebagai X, kita bisa ketik X. Kemudian Ctrl Enter. Dan akan terlihat bahwa kadar air datanya itu sudah disimbolkan sebagai X. Kemudian untuk konsumsi glukosa kita bisa mensimbolkan sebagai Y, yaitu bisa kita ketik Y, kemudian spasi, kurang dari, strip, spasi, dalam kurung konsumsi glukosa. Ctrl Enter, kemudian kita bisa cek dengan ketik Y, lalu Ctrl Enter. Selanjutnya dari data ini, pada skrip itu kita juga bisa menggunakan fungsi pembuatan plot. Nah, kita bisa contohkan itu kita beri nama plot itu dengan praktikum. Ketik praktikum aja, nah. Plot praktikum. Ya. Nama plotnya praktikum. Plotnya hapus saja, nah. Praktikum aja bikin. Oke. Kemudian setelah kita beri nama untuk plotnya yaitu praktikum, kemudian spasi, kurang dari, strip, spasi. Nah, sebelum untuk membuat plot ini kita harus membuat data frame terlebih dahulu dengan cara mengetikkan data titik frame, lalu spasi, dalam kurung, kadar air, koma, konsumsi glukosa. Lalu Ctrl Enter. Kita
kita sudah mendapatkan data frame dari kadar air dan juga konsumsi glukosa. Selanjutnya, untuk membuat plot, kita bisa lihat dengan mengetikkan praktikum, kemudian Ctrl Enter. Nah, pada bagian konsol itu kita bisa lihat tabel dari kadar air dan juga konsumsi glukosa yang telah kita buat data frame-nya tadi. Nah, untuk membuat grafik plotnya, kita bisa ketikkan plot, spasi, dalam kurung, nama plot kita tadi yaitu praktikum. Lalu kita Ctrl Enter. Dan akan terlihat pada bagian kanan bawah, pada jendela kanan bawah itu bagian packages, itu kita bisa melihat plot dari data variabel yang kita gunakan. Di sana ada konsumsi gula dan kadar air, di mana grafiknya kita bisa lihat semakin meninggi namun terjadinya penurunan pada konsentrasi kadar air 80 dan konsumsi glukosa yang semakin menurun. Sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada ini. Demikianlah presentasi atau penjelasan dari kelompok 5B mengenai program RStudio. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.